Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 6, 7, 8, 9, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Secara luas, pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Terdapat 4 aspek yang ada pada pencaksilat, yakni mental spiritual, pertahanan diri, seni, dan olahraga. Dengan demikian, nilai dan makna serta filosofi yang terkandung menjadikan pencaksilat sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Itu telah diakui dunia. 3, 4, 5. Pencaksilat yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia dari berbagai provinsi atau daerah ini, diantaranya pencak dari Jawa Barat atau Sunda, Silek Minang dari Sumatera Barat, pencak silang Bandrong dari Banten, serta silat beksi dari Betawi atau Jakarta, dan aliran pencak silat tapak suci yang berawal dari Jawa, sekitaran Yogyakarta atau Jawa Tengah. Dari beragam seni bela diri asli Indonesia ini, setiap perguruan pencaksilat atau paguron pencaksilat memiliki ciri khas masing-masing. Seni bela diri pencaksilat di Sumatera dikenal dengan istilah silat, sedangkan di Pulau Jawa sering dikenal dengan sebutan pencak. Aspek pertahanan diri yang merupakan salah satu dari 4 aspek yang ada pada pencaksilat terlihat dari setiap pergerakan dasar pencaksilat. Dasar jurus 2. Seng. Dasar jurus 3. Seng. Pada pencaksilat, gerakan yang berpindah tempat disebut gerak langkah. Dengan demikian, posisi langkah merupakan posisi berdiri untuk melakukan gerak langkah dalam menghadapi lawan atau musuh. Dalam pencaksilat, langkah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti angkatan, geseran, putaran, serta insutan atau gerakan langkah dengan menggeser telapak kaki serta lompatan.
Semua gerakan dan langkah dalam pencaksilat ini dapat menjadi pertahanan kokoh, sekaligus bertindak sebagai senjata dalam menyerang lawan. Dasar jurus 12. Pertahanan melangkah. Dari beberapa pengamatan terhadap langkah dan gerakan pencaksilat, dapat dikatakan pencaksilat adalah seni bela diri cerdik dan melumpuhkan lawan. Pencaksilat itu gerakan menyerang, gunanya ada juga untuk menangkis. Nah itu keduanya itu bekerja sama. Jadi untuk laga ya nyerang, nangkis. Otomatis semua gerakan yang ada di silat itu sama, lebih keras daripada peguruan-peguruan yang ada di luar. Kita lebih keras. Ada bantingan, ada tendangan, ada buang. Kalau tendangan tidak kita terima, tidak kita buang. Kita ambil, kita bantingkan musuh kita. Jadi ada serangan apapun kita siap menerima, siap memberi. Itu untuk pencaksilat. Dalam perkembangannya, perguruan atau paguron pencaksilat di Indonesia harus mampu bertahan, baik itu dari ancaman ditinggal generasi penerus bangsa. Atau bisa jadi tergilas kalau bersaing dengan bela diri lain dari luar negeri yang gencar masuk ke Indonesia. Untuk itu, tugas kita semua sebagai anak bangsa agar peduli dan berupaya agar pencaksilat dapat eksisnya di rumahnya sendiri. Pencaksilat ini sebenarnya kita lebih bagus dari aliran-aliran luar. Tapi sayang, orang-orang kita di Indonesia ini banyak mencintai mungkin di perguruan aliran luar. Tapi sebenarnya kalau dia memahami, menekuni pencaksilat kita ini lebih bagus dari perguruan aliran luar. Kenapa? Aliran luar banyak gerakan diatur, tapi aliran pencaksilat Indonesia asli peninggalan nenek moyang zaman penjajahan dulu sampai sekarang itu kita selalu menyerang, selalu membunuh sifatnya. Tapi dalam saat ini kita mencari prestasi di bidang untuk tingkat usia dini, remaja, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Khususnya kami sebagai pelatih, apalagi kami pelatih nasional, baik Sumatera Selatan maupun Indonesia, pelatih harus berjuang mati-matian untuk membina atlet, agar atlet itu tetap menjadi sang juara untuk di negaranya sendiri, maupun tidak bisa dikalahkan oleh negara luar. Itu upaya kami. Pertama mungkin kita pemberdayaan usia dini Pak, dari TK, SD, SMP, sehingga anak-anak itu tertarik dari awal usia dini. Kemudian kita mengadakan event-event kejuaraan yang dicintai pada anak-anak sekolah gitu kan, dari tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Kemudian juga kita berharap sekolah-sekolah terbuka kepada pencaksilat, sehingga anak-anak itu lebih mensukai pencaksilat. Kenapa? Di eskulnya aktif gitu nah Pak, seperti itu. Pencaksilat tidak hanya sekedar seni bela diri mental spiritual, juga ada aspek olahraganya. Pencaksilat sebagai olahraga ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak. Di samping itu, pencaksilat sebagai olahraga juga mengembangkan pembinaan mental atau rohani dengan menanamkan rasa percaya diri sendiri serta sifat-sifat budi luhur.
Seiring dengan berkembangnya pencak silat, tidak hanya sekedar seni ilmu bela diri, tapi juga sebagai olahraga. Wajar saja bila pencak silat dikategorikan suatu cabang olahraga yang dapat dipertandingkan, baik itu untuk single event maupun dalam arena olahraga multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional dan Asian Games. Yo, serius. Sedia. Siap. Mulai. Yo. Suara yo. Ayo. Yo. Pencaksilat sebagai olahraga dibina sesuai dengan asas dan norma olahraga yang konsekuensinya olah fisik dan teknik, serta memupuk jiwa sportivitas. Sedia. Putar. Manda ke sana ganda, ke kanan Manda, ke kanan. Jangan melangkahi. Terus. Terus. Tuh, masuk. Ayo, mana suaranya? Ayo. Up. Mari. Push. Pencak silat ya sebagai olahraga kita kena apa? Kena sekarang di sekolah-sekolah diadakan eskul usia dini. Dari kita sekarang Tapak Suci kita mengadakan anak-anak kita dari SD, dari TK. Kita didik sekarang dari TK. Orang mungkin belum ada didik dari TK. Saya sudah didik dari TK lebih kurang orang 20. Itu untuk saya jadikan atlet-atlet usia dini, usia remaja di SMP, SMA. Kenapa? Karena istilah kita ingin memajukan pencak silat ini di masyarakat, bukan di dunia ini aja, ke dunia kalau bisa berkembang di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Di Sumatera Selatan, berbagai aliran pencaksilat eksis mewarnai perkembangan olahraga pencaksilat. Salah satunya pencaksilat Tapak Suci yang ciri khas pakaiannya ada unsur warna merah atau abang. Dari informasi yang didapat, daerah pertama berdiri cabang Tapak Suci di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Selatan, serta disusul daerah lainnya di Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Selatan tak terkecuali di Kabupaten Banyuasin. Tapak Suci merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang berkomitmen melestarikan produk budaya tak benda ini.
Padepokan Tapak Suci Badak Hitam Talang Kelapa Banyuasin misalnya, kini mendidik sekitar 400 anggota aktif, mulai dari anak usia taman kanak-kanak hingga mahasiswa untuk menjadi pesilat tangguh. Di bawah bimbingan Effendi yang menekuni seni bela diri pencaksilat Tapak Suci sejak tahun 1973, Padepokan Tapak Suci Kenten Laut Banyuasin telah menorehkan banyak prestasi. Lagi. Nah, disinilah dengan saya juga, saya juga mantan atlet tahun 70-an. Jadi saya tersipu dengan adanya saya jadi atlet, anak-anak saya jadi atlet, dan siswa-siswa saya semangat. Makanya saya beli tanah ini, saya bangun sendiri dengan dana swadaya kami sekeluarga besar. Karena anak saya 4 atlet semua. Ada yang juara nasional, ada sampai juara PON, juara dunia anak saya. Dan 2 anak saya jadi anggota tentara TNI. 1 di Kodam 2 sebagai supir Pamdam, itu dari atlet nasional. Anak saya di Malang, di Kodam 5, di Blitar, Badak Hitam, ialah 511. Makanya kami pakai 511 nama anak saya, karena anak saya mengharumkan nama Sumatera Selatan dan nasional dunia untuk di pencaksilat. Nah, makanya saya semangat gimana anak-anak yang ada di Kenten Banyuasin ini dan sekitarnya, maupun Palembang, supaya pencaksilatnya lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Terutama kami pencaksilat, kami sudah 7 kali juara umum. Kemarin kami nambah lagi 1 kali juara umum lagi. Jadi pencaksilat Tapak Suci Badak Hitam ini sudah 7 kali juara umum untuk di Sumatera Selatan. Sederet prestasi yang direbut pesilat-pesilat Tapak Suci dari Padepokan Badak Hitam, diantaranya juara umum UMP Championship 2018, juara umum Bupati Cup Banyuasin 2019, juara umum Open Turnamen PSSB Cup 2020, dan kembali merebut juara umum Bupati Banyuasin Cup tahun 2021. Tak hanya di level lokal atau daerah, para pesilat Tapak Suci Padepokan Kenten Laut Banyuasin juga mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan dunia. Ujang Ali Hanafi Reni merupakan pesilat Tapak Suci binaan Padepokan Badak Hitam yang telah meraih prestasi di level nasional. Reni CS berhasil merebut 11 medali emas pada Open Turnamen Pencaksilat di Bandung tahun 2018.
dalam men. Masuk dalam. Masuk. Ngadep sini. Yun maju yun. Maju sama sama. Di samping Ujang dan Reni, ada beberapa nama lainnya, seperti Martin Leonardo dan Ongki Erlangga Saputra. Yang tak hanya berprestasi di tingkat nasional, tapi juga di tingkat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqo. Warzuqna ittiba'ah. Wa'arinal batila batila. Warzuqna istinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa saya. Jadi, Tanpa iman dan akhlak saya menjadi hormat, ya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Aliyul azim. Tegak, gerak. Jauh, serang kiri. Bravo pencaksilat seni bela diri asli Indonesia. Bravo Tapak Suci, semoga semakin eksis, lestari, dan berkembang tak hanya di Indonesia, tapi juga semakin dikenal di mancanegara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik kanan, balik kanan, dalam